Baik, dimanapun Anda berada, it's time for battle. Ranking fight di kelas flyweight division 56,7 kg. Bertarung di sudut biru seorang fighter kelahiran Madiun, tinggi badan 160 cm dengan disiplin gulat. Fight out from Rambo Muay Thai 4294. Inilah dia Arjuna Sugiharto. Dari sudut merah seorang fighter kelahiran Pekanbaru, usia 27 tahun dengan tinggi badan 167 cm, menguasai disiplin kickboxing, boxing dan Muay Thai. Fight out from Punch MMA. Inilah dia The Shark Zoni. Ketua Dewan Juri kita hari ini Bapak Max Metino dan Bapak Lensan Simanjunta. Inspektur pertandingan Bapak Francino Tirta. Juri Soma David Strong, Sony Wasit Alwi. Fighters, let's get it on. Let's get it on. Ranking fight flyweight. Silakan Bung Bram dan Bung Yuri. Terima kasih Ovi. Baiklah, pecinta Sports One. Inilah pertarungan kedua malam kita. Pertarungan kedua untuk malam ini antara classic match antara striker versus grappler, antara Doni Eria melawan Sugiharto. Kita lihat biasanya seorang grappler itu dia biasanya langsung aja ya. Iya. Masuk. Tapi Doni di sini langsung agresif maju ke depan ya, melakukan striking. Dia langsung menekan itu ya. Iya, dan cara berdirinya benar-benar Muay Thai. Jadi kalau seandainya mau di shoot, mungkin kalau dia bisa sprawl ya, dia bisa stop shootnya itu. Dan langsung saja Sugiharto malah lebih banyak menunggu di sini. Oh, dia hampir ya kena wajahnya, kena sepertinya tendangan. Strateginya sudah mulai kelihatan ya. Dia menunggu lawan memukul, lalu dia change akan level shoot dan melakukan shoot. Ya. Dia sepertinya menunggu kesempatan shoot itu. Dan ini benar-benar klasik banget ya. Dia apa sih namanya seorang di southpaw. Dia seorang southpaw. Nah, kalau dia posisi southpaw ini ya, kid seperti ini kayaknya nanti kalau shoot dia lebih ke high single. High single. Nah, ini dia langsung masuk. Ya, langsung masuk. Seperti yang kita tunggu-tunggu ya. Dari posisi ini dia langsung harus melakukan guard pass ke sebelah kiri ya untuk supaya. Tadi juga sebetulnya kelihatan di video profilnya dia masuk habis itu dia meninggalkan kepalanya pada sisi yang sama. Dan dia hampir saja melakukan itu sangat langsung jual beli pukulan. Sayang Arjunanya mundur lagi, dikasih kesempatan Shark untuk retaliate. Harusnya dia seperti Arjuna. Habisin aja udah. Habisin aja dia seperti panah, harusnya langsung maju, langsung aja tekan terus. Nah dia dan ini sudah Shark jadi mulai lapar di sini. Hampir saja kena. Hampir saja. Dan dia scramble, Shark ini juga scramble-nya juga bagus ya. Dia dari bawah langsung naik ke atas juga nggak lama-lama gitu. Sayang tadi dilepas di cage, dia tidak bisa sprawl di situ. Betul. Padahal posisinya sudah sangat ideal Sugiharto. Dia mungkin pegulat, tapi dia bukan veteran MMA. Dia harus tahu juga bagaimana cara menggunakan cage. Pada season pertama memang sedikit yang bisa menggunakan cage, tapi pada season keempat ini sudah mulai berpengalaman. Sudah mulai berpengalaman, betul. Orang tahu harus bagaimana menggunakan cage, secara untuk menyerang maupun untuk bertahan. Di sini masih banyak serangan yang single direct attack ya. Sekali serang tunggu ya. Betul. Dan mungkin masih menunggu timing yang tepat untuk melakukan combination. Betul. Dan Doni ini sendiri juga telak sekali tendangannya. Itu kalau banyak-banyak lama-lama dia tidak bisa shoot ya. Sepertinya lagi menabung nih. Doni lagi menabung dengan tendangan-tendangannya. Doni sendiri lihat tuh, maju satu. Dan Sugiharto sendiri juga tendangannya juga. Itu kena lagi. Satu lagi yang telak. Tidak dicek, kena dengan telak dari sebelah dalam. Tabungan lagi keluar lagi. Sepertinya Sugiharto juga sudah mulai greget ya, sudah mulai kerasa. Jadi dia maju langsung merangsek, membabi buta. Sugiharto seperti takut ketendang, dia rada jauh. Sudah mulai takut ya. Pasti itu kerasa tuh. Itu dia hampir saja masuk. Dan Doni sendiri dia kuda-kudanya rendah. Dia masuk. Itu hampir saja. Dia terus mengejar kaki. Dia udah tahu kaki itu menjadi tumpuan. Kalau kakinya lemah, kakinya sudah sakit, maka footworknya akan pelan ya. Footworknya pelan, tidak bisa eksplosif, tidak bisa take down. Masuk sudah mulai masuk.
Right cross, lepas. Dan ini pukulan-pukulan dari Sugiarto sepertinya juga mulai terbaca juga oleh Doni. Doni yang sudah masih light juga dengan Doni banyak mengandung strategi atas bawah high low ya. Jadi kalau udah tendang bawah pukul atas. Iya. Ya. Dan shoot dan bisa. Shoot berhasil Dan berhasil. Guard pass apakah wah di sini dia mulai pin. Dia mulai pin sehingga Shah tidak bisa sprawl. Apakah dia akan terus menggunakan posisi ini? Dan Sugiarto kita lihat harus dia bisa menggunakan dan masih bisa berdiri. Doni ya, masih bisa berdiri. Position, ya. Ini dia ya. Ini dia. Sugiarto harus melakukan double leg di sini karena pinggang-pinggang daripada Shah tertahan. Justru dibanting. Half guard top. Dibanting dan Doni masih bisa masuk di posisi half guard. Yes. Di sini harus melakukan guard pass. Apakah Sugiarto melakukan guard pass? Hampir saja dibalikkan oleh Doni. 30 detik tersisa. Apakah yang Doni bisa lakukan dari bawah? Close guard. Masuk dalam posisi close guard. Tidak peduli. Tidak di close guard ini. Sebenarnya bisa di pass. Dia tidak peduli lagi dengan ini ya, dengan guard passing gitu. Iya, tidak peduli. Pokoknya masuk. Kebanyakan pegulat begitu ya. Iya. Lalu melakukan ground and pound aja itu bisa menang juga. Betul. Ngapain buang waktu di guard passing? Pokoknya dari tengah bisa tekan dan pukul. Hujani pukulan dari dalam. Walaupun kalau apabila berhadapan dengan seorang grappler, seorang submission artist yang berbahaya, itu sangat posisi yang berbahaya. Oke, ronde pertama sudah berakhir. Pendapat Anda, Bung Yuri? Ya, pendapat saya di sini mungkin bisa 60-40, di mana 60 ke Shark dan 40 ke Sugiarto, karena Sugiarto belakangan banyak bisa berhasil melakukan takedown ya. Sugiarto banyak melakukan takedown, tapi tendangan-tendangan itu lebih efektif dari Doni ya. Mari kita lihat. Lebih efektif. Menurut saya itu 50-50. Yeah. Mari kita lihat ronde kedua. Kembali tendangan dari Doni masuk. Lebih agresif dengan straight kick ya, langsung ke arah perut. Dan kakinya lagi. Down kick lagi ke arah kaki depan. Dan Sugiarto seperti menunggu timing untuk melakukan shoot lagi. Iya. Masuk mid kick. Dan dibalas. Ini sepertinya Sugiarto sendiri juga sudah semakin gerah nih ya kalau kita bilang ya. Dia udah sering berganti stance, kiri ke kanan. Ada bingung ya. Sudah mulai bingung dan dia bukannya sepertinya bimbang dalam mengganti stance-nya ya. Mengganti bukannya membingungkan mencoba membingungkan lawan, tapi justru sepertinya bimbang. Mari kita lihat dan terus Doni yang menekan terus ya. Kena satu lagi. Bisa seefektif apa shootnya setelah menerima banyak dan masih baru saja dibilang masih bisa. Masih bisa dan dibanting. Diangkat dengan tinggi-tinggi dan dibanting masuk ke side control. Luar biasa. Regard, Shark melakukan regard. Apakah dia akan berhasil ke close guard? Seperti mount position. Belum half guard. Masuk ke half guard top. Sugiarto dalam posisi yang bagus di sini. Dan Sugiarto tidak peduli. Tidak guard passing pun dia akan mencoba untuk melakukan damage, melakukan pukulan. Sugiarto apakah dia berusaha melakukan guard passing? Seperti dia ada usaha sedikit di sini. Untuk kali ini ada usaha untuk melakukan. Dikembalikan lagi ke posisi guard oleh Doni. Dari sini kita lihat. Dia melakukan stacking. Sepertinya Sugiarto akan melakukan ground and pound dari sini ya. Dia berusaha melakukan stacking dan
Dan Doni sendiri tidak terlalu keras berusaha menahan Sugi ya. Iya. Biasanya kan kalau dalam seorang striker, apabila dia tidak untuk menahan, dia biasanya akan menahan kepalanya untuk mencegah lawannya posture up dan menjatuhkan bom-bom yang keras itu ya. Tapi di sini memang Sugiharto lebih banyak mendapatkan posisi tangan di dalam ya, karena Iya. itu sulit bagi Doni melakukan serangan. Sulit bagi Doni untuk melakukan Ya, melakukan framing terhadap leher, untuk melakukan strike seperti elbow atau reverse. Dan Sugiharto sendiri juga sepertinya lebih ini ya, bermain aman ya kalau kita bilang. Dia tidak melakukan guard press sama sekali, dia hanya berusaha menaruh beban ya. Menaruh Bebannya di sini dan mungkin pukulan atau tekanan dengan forearm ke leher tuh dengan ini ya, sikut, dengan sikut dan tangan. Dan dari situ dia melakukan beberapa pukulan sedikit, tapi tidak berusaha. Oh, dia berusaha melakukan press tapi ditahan. Oh, maksudnya masih ditahan juga. Iya, Doni Sugi sendiri juga tidak terus stay low. Doni melakukan hambar. Apakah bisa masuk? Ya, kena, sudah masuk, kena, seperti masuk, sudah kena, masuk. tinggal di extend, Masuk. tinggal ditarik. Oh, dibanting oleh Sugiharto. Dengan Iya, kekuatannya bagus dia sekali. justru mengangkat untuk keluar dari ambar. Itu sebetulnya bahaya, Bung Yuri. Bahaya ya. Bisa kena. Apabila dia tidak mengangkatnya hati-hati, Iya, itu justru patah justru tangannya. betul, justru itu akan membuat tangannya lurus untuk dipatahkan. Betul, semakin lurus. Tapi dia mengambil risiko itu dan kali ini terbayar. Dan satu lagi, guard passing Ya, dilewati kali ini. gagal, kali ini berhasil. Oh, dengan dengkul ke wajah. Dengkul ke wajah lagi dari Sugiharto. Satu lagi dengkul ke wajah. Satu lagi masih melakukan guard press nih. Di guard passing, melakukan guard passing. Guard press stop. Side counter mount position. Masuk ke Sugiharto mount. position. 1 menit lagi. Ya, di sini dia bertahan dengan mount. Balik lagi ke head Doni guard. bisa mengembalikan ke Head posisi guard, half guard. Dan dibalikan, hampir dibalikan. Hampir, apakah Tidak mount itu? berhasil. Half guard, masih half guard. Masih di sisi half guard. Masih 30 detik. Mari kita lihat Doni bisa melakukan apa dari 30 detik terakhir ini. Apa kita bisa melihat Sugiharto? Di sini Doni mungkin harus melakukan suatu bridging untuk mendapatkan angle ke kiri atau ke kanan ya. Kalau nggak terlampau berat. Betul, tapi badan Sugiharto di sini. Betul, tapi Doni sendiri juga sepertinya objektifnya tujuan dia itu dia selalu hanya mengembalikan ke posisi guard lagi. Guard, ya. Dia tidak dia bisa melakukan butterfly guard untuk mengangkat beban atau supaya tidak terlampau berat itu. Betul, dan dia bisa melakukan itu. Dia bisa mendorong lawannya. Iya, pada posisi lawannya. ini dia sebetulnya bisa mendorong ya. Iya. Dan menjauhkan lawan dari menghilangkan pressure-nya. Ronde kedua ini sepertinya Sugiharto yang Sugiharto ya. Kalau dilihat dari usaha-usaha melakukan clinching dan takedown sukses ya. Betul. Seconds out. Seconds out. Factor ready, fight! Betul. Ronde ketiga, ronde penentuan. Sepertinya Sugiharto bisa masuk. Kena left hook. Sugiharto melakukan tendangan langsung di counter dengan left hook oleh Doni. Langsung saja bel berbunyi, langsung jual beli. Mari kita lihat Doni, apakah yang akan Doni lakukan untuk mengejar kekurangannya. Ronde pertama masih seimbang. Tendangan keras ke bawah. KO kayak seperti yang hampir melakukan saja. KO. Apakah bisa selesaikan? Selesai. Dan Doni Doni berhasil memenangkan pertarungan di dengan ronde ketiga TKO. Menurut saya TKO itu. dengan ronde ketiga dengan TKO. Tendangan kaki kanan ke kepala Sugiharto membuka kesempatan untuk dia melakukan follow up
Luar biasa. Ya, mari kita lihat replaynya. Ya di sini seperti saat boom, kena kepala. Ini dia masuk Ya dan kena di right follow up. cross, jatuh, ya udah ground and pound. Ini Selesai. dia ground and pound dan Dari mount position. dia sudah out. Baiklah, wasit Alwi memberhentikan pertandingan di ronde ketiga, detik ke-28. Dengan kemenangan knockout menggunakan teknik striking. The winner dari sudut merah, Johnny Ria. Johnny, selamat atas kemenangan Anda. Dan game plan yang Anda bawa dari ronde 1, ronde 2 kurang berjalan baik. Tapi di ronde ketiga dia bekerja dengan baik. Komentar Anda? Strategi harus pakai otak. Kasih high kick, itu tujuan awal. Ya, terima kasih pada ibuku di Pekanbaru. Mak, Doni Manang, Mak. Baiklah, dan kalau kita lihat cuplikan di belakang sini, tadi high kick Anda betul-betul telak dan Anda langsung ambil posisi untuk ground striking. Saya tahu dia udah sempoyongan, paniang. Jadi saya kejar. Paniang itu pusing Bapak Ibu. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Johnny Ria. Selamat.